Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Estrada dengan NIM 221090300010. Proses produksi 2. Dosen pengampu Bapak Joni Arif STMT, Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang PSDKU Serang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang abrasive water jet machining. Berikut adalah isi materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perkenalan, prinsip kerja, mekanisme dasar penghilangan logam, pendekatan, deskripsi peralatan, pemotongan geometri, parameter proses, kemampuan proses, keuntungan kerugian, aplikasi, AWJM versus proses modern lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Abrasive water jet machining, teknik pemesinan yang relatif baru. Abrasive water jet machining banyak digunakan di banyak aplikasi industri. AWJM adalah proses pemesinan non-konvensional, di mana material dihilangkan melalui dampak erosi air, bertekanan tinggi, berkecepatan tinggi, dan memasukkan butiran abrasif berkecepatan tinggi ke benda kerja. Ada begitu banyak parameter proses yang mempengaruhi kualitas permukaan mesin yang dipotong oleh AWJM. Parameter penting yang terutama mempengaruhi kualitas pemotongan adalah kecepatan lintasan, tekanan hidrolik, jarak tempuh, laju alir abrasif, dan jenis abrasif. Parameter kualitas yang penting dalam AWJM adalah material removal rate atau MRR, surface roughness SR, lebar curve, tapering of curve. Abrasive water jet machining adalah proses manufaktur mutakhir yang menggunakan aliran air berkecepatan tinggi yang dicampur dengan partikel abrasif untuk memotong, membentuk, dan mengerjakan benda macam material secara presisi, termasuk logam, keramik, dan komposit. Produk ini menawarkan keunggulan seperti zona yang terkena dampak panas, minimal, dan pemotongan rumit dan bebas duri, sehingga ideal untuk aplikasi di industri dirgantara, otomotif, dan arsitektur. AWJM merupakan teknik pemotongan dingin, sehingga sangat cocok untuk material yang sensitif terhadap panas atau rentan terhadap deformasi. Pengenalan abrasive water jet machining. Abrasive water jet machining merupakan proses pemesinan non-tradisional atau non-konvensional. Dalam proses ini, energi mekanik air dan fase abrasif digunakan untuk mencapai penghilangan material atau pemesinan. Abrasive water jet machining dikembangkan pada tahun 1974 untuk membersihkan logam sebelum perawatan permukaan logam. Prinsip kerja abrasive water jet machining. Pemotongan biasanya dihubungkan ke pompa air bertekanan tinggi, di mana air kemudian dikeluarkan dari nozzle. Memotong material dengan menyemprotkannya dengan semburan air berkecepatan tinggi, aditif, dan bentuk pasir tersuspensi atau bahan abrasif lainnya seperti granat dan aluminium oksida dapat membantu proses ini. Semburan air berkecepatan tinggi diarahkan pada sasaran sedemikian rupa sehingga kecepatannya berkurang menjadi 0 saat mengenai benda kerja. Laju aliran abrasif versus kedalaman pemotongan merupakan hubungan linier hingga titik tertentu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seiring dengan peningkatan laju aliran abrasif dengan laju aliran air yang tetap, kecepatan partikel mulai menurun lebih cepat daripada laju peningkatan jumlah dampak partikel abrasif. Berikut adalah gambar proses penyemprotan abrasif water jet machining. Mekanisme dasar penghilangan bahan, yaitu dengan suplai air 70%, abrasif 30%, masuk ke dalam kontrol valve dan variable mixer, lalu dikeluarkan melalui nozzle dan disemprotkan ke benda kerja.
Mekanisme Mekanisme utama yang bertanggung jawab atas pemindahan material pada abrasif water jet machining tercantum di bawah ini, yaitu dampak langsung partikel abrasif pada benda kerja, dampak partikel abrasif bergerak bebas pada benda kerja, erosi permukaan benda kerja akibat efeksi kavitasi, tindakan kimia yang berhubungan dengan fluida yang digunakan, sejumlah energi terkonsentrasi pada titik yang sangat kecil sehingga menyebabkan hilangnya material, ulet erosi akibat geser. Prinsip proses. Jet abrasif awalnya sama dengan jet air murni. Saat aliran air yang tipis meninggalkan nozzle, bahan abrasif ditambahkan ke aliran tersebut dan diaduk. Pencampuran air mempercepat partikel abrasif hingga mencapai kecepatan yang cukup cepat untuk menembus material yang jauh lebih keras. Silikon karbida, pasir, korudium, dan manik-manik kaca dengan ukuran butir 10 hingga 150 mikron digunakan sebagai bahan abrasif. Pencampuran partikel abrasif dalam pancaran air sedemikian rupa sehingga momentum pancaran air ditransfer ke bahan abrasif. Pancaran abrasif dan koheren yang keluar dari nozzle AWJM memiliki kemampuan untuk memotong berbagai material seperti logam, kaca, keramik, dan komposit. Secara umum, pemotongan AWJM 10 kali lebih cepat dibandingkan metode pemesinan konvensional pada material komposit. Pencampuran partikel abrasif dalam pancaran air sedemikian rupa sehingga momentum pancaran air ditransfer ke bahan abrasif. Pancaran air abrasif dan koheren yang keluar dari nozzle AWJ memiliki kemampuan untuk memotong berbagai material seperti logam, kaca, keramik, dan komposit. Secara umum, pemotongan AWJ 10 kali lebih cepat dibandingkan metode pemesinan konvensional pada material komposit. Pendekatan yang berbeda di AWJM, yaitu AWJM entrained 3 pas, air plus udara plus abrasif. Yang kedua yaitu AWJM tersuspensi 2 pas atau 2 fase, air plus abrasif. Dengan ada 3 cara proses abrasif, yaitu pemompaan langsung, pemompaan tidak langsung, dan melewati pemompaan atau bypass. Berikut adalah gambar proses abrasif. Pengaturan skema AWJM. Yang nomor 1 yaitu LP Buster, nomor 2 penggerak hidrolik, nomor 3 pencampuran aditif, nomor 4 kontrol arah, nomor 5 intensifier, 5A LP intensifier, dan nomor 5B HP intensifier. Yang terakhir adalah nomor 6 akumulator ke poin A. Pengaturan skema AWJM. Berikut adalah gambar pengaturan skema AWJM. Deskripsi peralatan. Berikut adalah gambar-gambar deskripsi dari peralatan mesin abrasif water jet machining. Tipe machining center yang terdiri dari controller, pompa, abrasive delivery system, monitoring system, jet tank, nozzle. Deskripsi peralatan. Sistem pemompaan identik dengan AWJM, sistem umpan abrasif. Tujuan mengontrol aliran partikel abrasif ke nozzle jet abrasif. Sistem umpan abrasif AWJM menyalurkan aliran bahan abrasif kering ke nozzle. Kelemahan sistem pengirim bahan abrasif kering adalah sulit pengiriman bahan abrasif dalam jarak jauh.
bahan kerja yang umum melibatkan logam lunak, kerja kain, kayu, kulit, karet, plastik, dan makanan beku. Jika benda kerja rapuh, maka akan patah. Jika benda kerja ulet, maka akan terpotong dengan baik. Mesin jet abrasif terdiri dari pompa hidrolik, intensifier, akumulator, tabung tekanan tinggi, jet cutting nozzle, dan terakhir adalah catcher. Pompa hidrolik. Pompa hidrolik ditegangani motor listrik berkekuatan 30 kW atau 30 kW, menyuplai minyak pada tekanan setinggi 117 bar. Oli terkonversi menggerakkan pompa pendorong bolak-balik yang disebut intensifier. Pompa hidrolik menawarkan fleksibilitas lengkap untuk aplikasi pemotongan dan pembersihan pancaran air. Ini juga mendukung stasiun pemotongan tunggal atau ganda untuk meningkatkan produktivitas pemesinan. Intensifier. Intensifier digerakkan oleh power pack hidrolik. Inti dari power pack hidrolik adalah pompa hidrolik perpindahan positif. Paket daya dalam sistem komersial modern sering kali dikendalikan oleh mikrokomputer untuk mencapai kenaikan tekanan terprogram dan lain-lain. Intensifier, paket daya hidrolik mengalirkan oli hidrolik pada tekanan pH ke intensifier. Kondisi yaitu pembandingan penampang kedua silinder. A rasio sama dengan A alergi atau Ashmel. Jadi penguatan tekanan pada silinder kecil terjadi sebagai berikut. pH kali alergi A alergi sama dengan PW X mel kali Ashmel. PW sama dengan pH kali sama dengan alir sama dengan Ashmel. PW sama dengan P kali A rasio. Jadi jika tekanan hidrolik ditetapkan 100 bar dan rasio luas 40, P sama dengan 100 kali 40 sama dengan 4000 bar. Dengan menggunakan katup pengaturan arah, intensifier digerakkan oleh unit hidrolik. Air dapat langsung disuplai ke silinder kecil dari intensifier atau dapat disuplai melalui pompa buster yang biasanya menaikkan tekanan air hingga 11 bar sebelum intensifier. Kadang-kadang air dilunakan atau polimer rantai panjang ditambahkan dalam unit aditif. Jadi, saat intensifier bekerja, ia menghasilkan air bertekanan tinggi. Akumulator. Ketika piston yang lebih besar berubah arah di dalam intensifier, akan terjadi penurunan tekanan penyaluran untuk mengatasi tetesan tersebut. Sebuah silinder tebal ditambahkan ke unit penyaluran untuk menampung air bertekanan tinggi yang disebut akumulator. Mempertahankan aliran air bertekanan tinggi secara terus-menerus dan menghilangkan fluktuasi tekanan. Hal ini bergantung pada kompresibilitas air 12% pada 3800 bar. Untuk mempertahankan tekanan pelepasan dan kecepatan pancaran air yang seragam ketika piston intensifier mengubah arahnya. High pressure tubing mengangkut air bertekanan ke kepala pemotongan. Diameter tabung yang umum adalah 6 hingga 14 mm. Peralatan ini memungkinkan pergerakan kepala pemotongan secara fleksibel. Tindakan pemotongan dikontrol secara manual atau melalui katup kendali jarak jauh yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Injection dan suspension head. Berikut adalah proses AWJM, injection dan suspension head. Jet cutting nozzle. Tujuan dari abrasif jet nozzle adalah
untuk menghilangkan pencampuran yang efisien antara bahan abrasif dan pancaran air, dan untuk membentuk kombinasi pancaran air abrasif berkecepatan tinggi. Jet cutting nozzle. Ada perbedaan antara nozzle air murni dan nozzle jet abrasif. Dengan jet abrasif, bukan di sisi nozzle memungkinkan masuknya bahan abrasif ke aliran air bertekanan tinggi. Keduanya dicampur dalam tabung pencampuran, lalu keluar dari nozzle. Dengan nozzle jet air murni, tidak ada bukaan dan tidak ada tabung pencampuran, dan air bertekanan tinggi diarahkan ke material setelah keluar dari permata. Mixing chamber. Partikel abrasif selama pencampuran mencoba memasuki pancaran, namun terpantul karena interaksi antara gaya apung dan gaya hambat. Mereka terus berinteraksi dengan pencampuran dan dingin bagian dalam tabung pencampuran, hingga mereka dipercepat menggunakan momentum pancaran air. Dalam AWJM yang tertahan, pancaran air abrasif yang akhirnya berasal dari tabung pemfokusan atau nozzle dapat digunakan untuk mengelola material yang berbeda. Gerakan abrasif. Berikut adalah gambaran proses gerakan dari abrasif, dari mulai suplai abrasif sampai disemprotkan. Pemotongan bahan kerja. Berikut adalah gambaran proses pemotongan bahan kerja menggunakan abrasif waterjet machining. Pemotongan geometri. Berikut adalah gambar proses pemotongan secara geometri. Dapat dilihat di top view dan bottom view. Pemotongan geometri. Air dan partikel stream masuk ke nozzle. Stand-off diameter. Jarak nozzle ke benda kerja yaitu 0,8 mm, dan pemotongannya yaitu sekitar 150 sampai 300 per sek. Kecepatannya itu sekitar 150 sampai 300 meter per second. Nah, untuk jarak pemakanan yaitu 0,3 sampai 0,5 mm. Pemotongan geometri. Berikut adalah proses-proses pemotongan geometri. Pengaruh laju umpan. Berikut adalah gambaran proses pengaruh laju umpan abrasif waterjet machining. Tingkat kekerasan bahan. Separation cut, torgut cut, clean cut, god edge finish, atau edge finish. Jet cutting nozzle. Untuk meminimalkan keausan abrasif, nozzle biasanya terbuat dari tungsten karbida atau boron karbida. Dua konsep desain utama saat ini digunakan untuk desain nozzle jet abrasif. Untuk jenis yaitu nozzle umpan sisi jet tunggal, beberapa nozzle umpan jet. Jet cutting nozzle. Nozzle umpan sisi jet tunggal. Desain ini didasarkan pada pancaran air sentral dan bahan abrasif yang dimasukkan ke dalam ruang pencampuran dari samping.
Konfigurasi ini mudah dikerjakan dan dapat dibuat cukup kecil untuk merupakan keuntungan bila memotong di lokasi yang sempit. Namun konsep ini tidak memberikan efisiensi pencampuran yang optimal dan biasanya mengalami keausan yang cepat pada bagian keluarnya. Keuntungan utama sistem ini adalah sistem ini menggunakan pancaran air konvensional terpusat. Aliran abrasif dapat dihentikan dan sistem akan berfungsi seperti sistem WJM konvensional. Jet cutting nozzle, nozzle pengumpan multi-jet. Saat memotong jenis bahan yang sama, seseorang dapat memilih nozzle yang paling sesuai untuk bahan tersebut. Nozzle jenis ini digunakan untuk memotong material seperti baja, perkakas yang dikeraskan, titanium, aluminium, karet keras, batu, inkonel, baja ringan, baja tahan karat. Keterbatasan nozzle jet abrasif. Meskipun desainnya sederhana, nozzle jet yang abrasif terkadang dapat menimbulkan masalah. Ada banyak desain, namun memiliki masalah yang sama seperti yang tercantum di bawah. Umur tabung pencampuran yang pendek, sesekali menyumbat tabung pencampuran keausan, tidak sejajar dan kerusakan pada permata. Catcher digunakan untuk menyerap sisi energi AWJM dan menghilangkannya. Bertindak sebagai reservoir untuk mengumpulkan puing-puing pemesinan yang terperangkap dalam pancaran air. Selain itu, hal ini mengurangi tingkat kebisingan 105 desibel yang terkait dengan pengurangan kecepatan pancaran air dari Mach 3 ke tingkat subsonik. Catcher ada dua jenis, yaitu jenis kantong, cekungan catcher bergerak sepanjang jet. Yang kedua adalah tipe garis, cekungan penangkapan bergerak sepanjang satu sumbu dan panjangnya menutupi seluruh lebar sumbu lain pada meja CNC. Parameter proses. Berikut adalah gambaran parameter proses abrasif water jet machining, yaitu dimulai dari water flow rate, water pressure, abrasive flow rate, abrasive material, abrasive particle size, dan diameter nozzle. Parameter proses tekanan water jet. PC adalah tekanan kritis minimum yang diperlukan untuk memotong material. Tekanan kritis minimum PC keluar karena kecepatan partikel abrasif minimum yang diperlukan untuk memotong material tertentu. Laju aliran air dan diameter nozzle. Gambar menunjukkan kedalaman pemotongan dipengaruhi oleh memvariasikan laju aliran air, meningkatkan diameter nozzle sambil mempertahankan tekanan konstan. Dengan meningkatkannya laju aliran, kemiringan kurva menurun karena tercapainya titik jenuh. Ketika diameter nozzle bertambah dan laju aliran air meningkat, laju peningkatan kecepatan partikel berkurang sehingga mengurangi kedalaman pemotongan. Parameter proses laju aliran abrasif. Laju aliran abrasif versus kedalaman pemotongan merupakan hubungan linier hingga titik tertentu. Di atas laju aliran kritis, efisiensi pemotongan menurun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seiring dengan peningkatan laju alir abrasif dengan laju aliran yang tetap, kecepatan partikel mulai menurun lebih cepat daripada laju peningkatan jumlah dampak partikel abrasif. Ukuran partikel abrasif. Ukuran partikel abrasif yang paling umum digunakan untuk AWJM berkisaran antara 100 hingga 150 grit. Untuk partikel abrasif yang optimal juga tersedia
untuk setiap konfigurasi ruang pencampuran nozzle tertentu. Parameter proses tipe abrasif. Jenis bahan abrasif yang digunakan juga merupakan parameter penting. Granat 30% lebih efisien dibanding pasir. Silika dan silikon karbida adalah bahan abrasif yang paling umum digunakan. Pemilihan jenis abrasif biasanya ditentukan oleh kekerasan material yang dipotong. Parameter proses tipe abrasif. Yang pertama adalah baja dan paduan non besi. Yang kedua adalah PI dan paduan Ni, polimer, sarang lebah, komposit metrik logam, dan komposit metrik keramik, konkrit, batu, granit, kayu, plastik yang diperkuat, laminasi polimer logam, dan laminasi logam serat kaca. Parameter tingkat lintasan. Ketika laju lintasan meningkat, kedalaman pemotongan berkurang. Terdapat pula tingkat lintasan kritis minimum, yang jika di bawahnya tidak terjadi penambahan kedalaman, penambahan lebih lanjut. Jika laju lintasan tidak dipertahankan pada kecepatan yang relatif seragam, maka akan timbul tepian yang kasar karena sifat dari proses tersebut. Parameter proses jarak standoff. Data yang dihasilkan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa kedalaman pemotongan kira-kira linier dibandingkan dengan SOD. Peningkatan SOD akan menurunkan kedalaman pemotongan. Bila pencampuran efisien dan parameter proses benar, penyimpangan SOD hingga kurang lebih 12,7 mm dapat ditoleransi tanpa menurunkan kualitas pemotongan. Jika SOD ditingkatkan hingga jarak sekitar 80 mm, proses tidak lagi memotong namun akan membersihkan dan menghilangkan kerak permukaan secara efisien. Parameter proses kekerasan permukaan. Kekerasan permukaan tergantung pada material benda kerja, unit grit, dan jenis bahan abrasif. Suatu material dengan tingkat penghilangan yang tinggi menghasilkan kekerasan permukaan yang besar. Butiran halus digunakan untuk pemesinan logam lunak untuk mencapai kekerasan yang lebih baik. Penurunan kekerasan permukaan dengan menggunakan ukuran butir yang lebih kecil berhubungan dengan berkurangnya kedalaman pemotongan dan penampang sip yang tidak terdeformasi. Cairan yang terdiri dari air dengan aditif anti korosi memiliki kepadatan lebih tinggi dan berkontribusi terhadap percepatan butir yang lebih tinggi. Hal ini menghasilkan kecepatan butir yang lebih tinggi dan peningkatan laju penghilangan logam. Selain itu, cairan pembawa penyebar ke seluruh permukaan mengisi rongga-rongganya dan membentuk lapisan film yang menghalangi aksi tumbukan butiran. Parameter khas dalam AWJM terlatih yaitu orifis dengan ukuran 0,1 hingga 0,3 mm. Tabung fokus yaitu 0,8 hingga 2,4 mm. Tekanan 2500 hingga 4000 bar. Abrasif granat dan olivin 125 hingga 60 mikron. Laju aliran abrasif yaitu 0,1 hingga 1,0 kg per menit. Jarak berdiri 1 hingga 2 mm. Sudut benturan alat berat yaitu 60 derajat hingga 90 derajat. Kecepatan lintasan yaitu 100 mm per menit hingga 5 meter per menit. Kedalaman potongan yaitu 1 mm hingga 250 mm. Kemampuan proses AWJM dapat dianggap sebagai kombinasi prinsip
WJM, dan AWJM. Namun dari segi kemampuan, AWJM menggabungkan yang terbaik dari kedua proses tersebut, sehingga menghasilkan proses baru yang dapat memotong material baik keras maupun lunak dengan kecepatan tinggi dan pada bagian yang sangat tebal. AWJM dapat memotong material setebal 200 mm dan tetap mempertahankan garitan yang relatif sempit. Lebar garitan merupakan fungsi dari ketebalan material dan biasanya antara 1,5 dan 2,3 mm. Hasil lancip pada tepi pemotongan merupakan fungsi dari kekerasan material, di mana material keras mempunyai garitan terluas pada bagian atas potongan. Bahan lunak memiliki garitan terluas di bagian bawah pemotongan. Berikut adalah gambar pemotongan krep atau jarak. Keuntungan: pemotongan bahan tipis atau tebal, membuat berbagai macam bentuk hanya dengan satu alat. Teknik: tidak ada panas yang dihasilkan, memberikan hasil akhir yang halus, sehingga mengurangi pengoperasian sekunder. Tidak seperti pemesinan atau penggilingan, pemotongan tidak menghasilkan debu atau partikel apapun yang berbahaya jika terhirup. Pemotongan jet air abrasif dapat dengan mudah digunakan untuk menghasilkan komponen prototip yang sangat efisien. Dapat digunakan untuk pemotongan yang sangat presisi. Pemotongan awal dapat dilakukan di daerah manapun tanpa harus membuat lubang terlebih dahulu. Lebih ekonomis karena air dan bahan abrasif mudah didaur ulang. Kekurangan: biaya yang sangat mahal. Perlu adanya perawatan khusus dan berkala karena air yang bercampur dengan bahan abrasif dipakai melalui lubang yang sangat sempit, karena akan mengakibatkan penyumbatan. Aplikasi yaitu untuk aplikasi dari AWJM tersebut adalah untuk penghapusan cat, pembersihan, memotong bahan lunak, memotong daging beku, tekstil industri kulit, spinning, penggilingan saku, pengeboran dan pembubutan, pembongkaran pembangkit listrik tenaga nuklir. AWJM versus proses modern lainnya. Berikut adalah gambar setelah pemotongan laser dan setelah pemotongan waterjet abrasif. Dan ada juga gambar dari jet air abrasif jauh lebih cepat daripada EDM. Nah, gambar setelah pemotongan plasma, setelah pemotongan waterjet. Berikut adalah gambar hasil dari pemotongan jenis-jenis proses modern lainnya. Perbandingannya itu sangat jauh dengan proses AWJM. Proses AWJM menghasilkan pemotongan yang sangat halus dibandingkan dengan proses modern lainnya. Kesimpulan: dalam bidang teknis, teknologi busur plasma, pengelasan laser, dan lain-lain telah mencapai kesuksesan besar karena fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya. AWJM juga menarik visi wirausaha melalui kemampuan mereka. Mesin AWJM tingkat lanjut kini tersedia di mana komputer memuat gambar CAD dari sistem lain hingga meningkatkan ramah lingkungan. Contoh soal berikut adalah 5 contoh soal. Yang pertama yaitu suatu alat untuk mengembangkan penanganan aliran gas abrasif adalah. Nomor 2 yaitu sebutkan jenis-jenis abrasif jet machining. Yang ketiga, sebuah laju aliran sederhana tetap abrasif. Semua
yang diperlukan untuk kelancaran memotong akurat dan sistem modern pakan abrasif adalah menghilangkan getaran, pengumpan masalah rawan dan padatan. Metering katup sistem sebelumnya itu merupakan fungsi dari komponen apa? Nah, yang keempat yaitu sebutkan komponen pemesinan abrasive water jet machining. Yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari abrasive water jet machining. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.